Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, kita lagi ada di perguruan Dinia Putri Padang Panjang. Berarti di sini mahasiswi ya? Ya putri semua. Putri semua. Tapi kalau SD dan TK nya ada anak. Oh, berarti dari SD, TK, dari TK, SD, SMP, sampai kuliah. sampai kuliahnya, Masya Allah. Kuliahnya sampai S1 gitu ya, Bu? Masya Allah, luar biasa. Mulai dari TK sampai S1 ada di sini, Masya Allah. Dan itu putri semua? Iya putri. Ini kan Ada yang kayak gitu? Ada. Kita dari bayi 2 bulan ada. Dari bayi juga ada. Masya Allah. Kan aku kan dari ini salah pesantren juga gitu. Kalau di pesantren kan kita kan luar biasa ketat apa gitu ya. Tapi aku lihat semua dia kan ceria semua gitu. Kok bisa seceria itu? Karena program di pesantren kita bagaimana menciptakan tempat yang nyaman dan menyenangkan buat santri putri. Sudah kita lakukan. Jadi di sini kita sudah lama melakukan hukuman. Dulu ada 120 hukuman sanksi yang diberikan kepada santri. Sudah kita hapuskan sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi anak-anak dilatih untuk menjalankan yang tinggi. Tidak menjalankan Jadi bukan pakai inkop lagi ya? Iya. Nggak pakai hukuman lagi. Kita mau tes dulu keceriaan mereka nih. Iya ya, tes dulu ya. Iya. Adik-adik. Iya. Kayak halukum? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Kalau saya pakai bahasa Inggris. Ini coba. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Ustaz ya. Oh, coba. Masya Allah. Tadi kan kita udah jalan-jalan nih Bu. Saya lihat ada tulisan-tulisan apa? Cuba. Cuba itu apa tuh, Ibu? Oh, Kuba Kurikulum. Ini kita sudah 3 tahun terakhir menjalankan Kuba Kurikulum yang setelah kita kombinasikan dari beberapa konsep-konsep pendidikan di banyak negara dan termasuk dengan konsep yang ada di pendidikan Islam. Kuba itu singkatan dari Quran, Sunnah, Brain, Attitude. Jadi, Quran, Sunnah, Brain, Brain, Attitude. Artinya Al-Quran dan Sunnah memimpin kerja otak terlihat dari sikap. Jadi dalam konsep kurikulum ini, kalau ada seseorang yang bersikap tidak baik, itu hanya 2 indikator pada dirinya. Yang pertama, dia tidak baca Quran dan tidak tahu Sunnah. Kemudian, atau dia baca Quran dan tahu Sunnah, tetapi otaknya tidak berfungsi pada saat itu, sehingga tidak bisa kontrol diri dan seterusnya. Jadi konsep pendidikan kita, semua aktivitas yang dilakukan harus membuat terbangunnya sistem kerja di otak sehingga dia siap jalankan Al-Quran sebagai manusia yang terbaik. berarti intinya ikut Quran ya Bu ya. Iya. Dan kita di sini membangun anak-anak perempuan dengan 3 karakter santri. Coba 3 karakter santri dan putri. Ya. Karakter kita, ahli ibadah, akhlak karimah, kuat dan tegar sebagai pujian Allah dan cerdas sebagai khalifah. Kenapa kita katakan di sini ahli ibadah? Dia harus tahu materi ilmu untuk menjadi seorang yang melaksanakan ibadah wajib dan sunnah secara Islam, berakhlak sebagai penerang Rasulullah. Yang kedua, kuat dan tegar sebagai mujahid Allah. Artinya apa? Sebagai seorang anak perempuan, dia kelak akan menjadi seorang ibu. Maka dia harus kuat dan tangguh. Ada pantangan buat mereka yang mereka harus latih sejak usia sekarang adalah 1, pantang mengeluh, pantang putus asa, pantang menjadi beban bagi orang lain, dan siap menghadapi segala persoalan kehidupannya. Dan yang ketiga, cerdas sebagai khalifah. Kematangan secara akademis, emosional, dan spiritual. Ini yang kita bangun lewat Kuba Kurikulum. Artinya ya Pak Ustadz ya, itu berarti tercantum dalam salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Rasulullah kan Al-Quran, bahwasanya Rasul semua akhlaknya dari Akhlaknya. Al-Quran. Jadi Aisyah pernah
pernah ditanya bagaimana sih attitude-nya Rasulullah karena khuluqul Quran. Berarti Al-Quran ini sebenarnya membangun attitude gitu ya. Saya panggil dari satu orang karena saya tidak jelas tadi dengerin yang 3 itu Ustazah. Jadi saya mau suruh dia ulangin. Apa tadi yang 3 itu? 3 karakter ya. 3 karakternya. Akhlakul karimah. Mujahid Allah. Berarti menjadi orang yang berakhlak, kemudian menjadi mujahid yang selalu berjuang ya, tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran gitu ya. Kemudian yang ketiga menjadi cerdas sebagai khalifah. Seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan. Bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik kalau nggak punya kecerdasan? Ya, Masya Allah. Makanya Al-Quran menyatakan banyak sekali tentang orang-orang yang berilmu. Salah satunya adalah surah yang pertama kali turun, ayat yang pertama kali turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk iqra, membaca gitu ya. Tapi ternyata membaca ini kan Rasulullah kan terkenal ummi, berarti bukan membaca teks saja, tapi mempelajari apa yang telah Allah turunkan di muka bumi ini. Semuanya harus kita baca, semuanya harus kita pelajari. Subhanallah ya, jadi yang namanya ilmu tidak hanya terbatas untuk laki saja, tapi perempuan dan laki-laki. Ya. Misalkan wa unsa, laki dan Banyak perempuan kemuliaannya wajib. perempuan salah satunya saja. Kemuliaan perempuan yang pertama, wanita ini ya Allah angkat derajatnya sebagai apa? Sebagai seorang ibu yang dia bisa mengerjakan segala. Coba kita lihat bagaimana sosok seorang ibunya Ismail, Siti Hajar. Bagaimana sosok seorang ibu yang bernama Nabi kita sendiri ya, Nabi Muhammad SAW itu Aminah. Bahkan mereka hanya seorang ibu, tapi ternyata melahirkan anak-anak yang soleh dan menjadi seorang nabi. Kalau sekarang ini anak perempuan ini bahkan dalam satu hadis dari Aisyah yang bisa saja ya. Bagaimana sih kalau kita punya anak perempuan? Maka dalam hadis dinyatakan kalau kamu memiliki satu anak kemudian ketika dia tiada misalnya, maka dia bagaikan orang yang sudah menyimpan simpanan. Bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 3? Dan bahkan perempuan dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika dia beramal soleh dalam surat Ali Imran dinyatakan ayat 190, dinyatakan itu adalah bahwasanya ketika seorang perempuan ini beramal soleh tidak kami sia-siakan, ya kan? Tidak kami sia-siakan min zakarin aw unsa amal-amal mereka. Jadi perempuan pun memiliki yang namanya hak dan kewajiban yang sama dalam berperilaku. Apa hal itu? Ngomong-ngomong Bu, ini kan banyak bendera asing nih. Ini Iya. maksudnya apa ya Bu ya? Oh ya. Jadi Indonesia, Saudi Arabia, ya, jadi begini. Sebetulnya ini adalah bendera ketika saya waktu pertama kali ke dua negara di Amerika, saya di sana sudah sekolah dan ternyata luar biasa ya. Anak-anak di sana dipersiapkan dengan rancangan masa depan sejak mereka di sekolah dan berarti ya, bendera yang ada di sini semua negara yang Ibu pernah kunjungi. bukan. Bukan. Jadi ketika saya bertanya kepada anak-anak itu, anak mau jadi jadi apa? Dia bilang, saya ingin menguasai otomotif di kawasan Asia Tenggara. Kalau adik mau jadi apa? Saya menguasai peminyakan di Afrika. Itu disampaikan oleh anak-anak SD. Kami saya berpikir, kalau anak-anak di luar sana, di usia kecil mereka sudah berpikir bagaimana menekan dunia. Bagaimana dengan anak kita di Indonesia? Mereka harus punya mimpi. Mereka datang ke sekolah setiap hari. Mereka harus punya target apa yang akan mereka lakukan puluhan tahun yang akan datang dengan ilmu. Lalu saya pulang ke Padang Panjang. Anak-anak kita bekali dengan training namanya My Big Dream, merancang masa depan mereka sampai 20-30 tahun yang akan datang. Setelah itu kita bekali mereka program untuk kunjungan ke berbagai negara. Dan kenapa ada bendera-bendera ini? Bahwa ada saat ini 170 negara di dunia yang mereka harus tahu. Tetapi di tangan mereka nanti 20 tahun yang akan datang, bendera merah putih berkibar paling tinggi dari seluruh negara di dunia. Itu terjadi. Masya Allah, tepuk tangan dong. Halo, suka nonton Islam itu indah? Mana? Emang ada TV di sini? Pas libur ya? Pas libur, jadi nanti mereka nih orang tuanya nonton ya. Nanti orang tuanya pasti kangen sama mereka nih, pasti anak dinonton. Kalau di Islam itu
Sunda itu ada kisah-kisah teladan, ada kisah-kisah teladan. Tapi katanya di sini ada dongeng, Ustaz. Ada dongeng. Ada yang bisa dongeng? Yang bisa dongeng. Ada yang bisa dongeng? Siapa ya? Ada yang bisa dongeng? Kita Jauh cari yang kecil aja ya Ustaz ya. Nah, Ini yang ada. kecil aja ya. Jauh. Asogir. Asogir. Nah ini katanya mau dongeng. Namanya siapa? Namanya Mela. Mela hari ini mau ngapain Mela? Timun Mas. Kalau biasanya kakak kelas yang dongeng buat adik kelas. Kalau sekarang kebalik, adik kelas yang mau berdongeng untuk kakak kelasnya. Tentang timun. Timun Timun Mas. Mas. Oke silakan Mela. Dikencengin ya, Dik. Sebentar ya. Pakai ini. Pakai ini kupon dulu.